Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur oleh karena kasih Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Terlebih pada sore malam hari ini kita boleh beribadah tengah minggu kita. Biarlah kita boleh memakai kesempatan dan waktu ini untuk kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Memiliki Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu besar dinyatakan di sepanjang kehidupan kita. Bahkan Dia satu-satunya Allah yang rela mati di kayu salib, menanggung seluruh penderitaan kita, dosa kita. Dan karena kebangkitannya, kita pun sebagai umat Tuhan menerima kemenangan. Biarlah kita sebagai umat-Nya memakai kemenangan itu untuk kita bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Nya. Biarlah kita minta kuasa Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi umat yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan bersungguh-sungguh. Kita katakan, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat.
Itulah Tuhan yang menjadi rasa syukur kami. Rasa bangga kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah Tuhan yang telah bangkit, mengalahkan segala maut, sehingga kami semua umat-Mu menerima kemenangan yang daripadamu. Kami percaya, kami menerima pemulihan yang daripadamu. Kami juga percaya Tuhan, kami telah menerima kesembuhan yang datangnya daripadamu. Itulah yang menjadi syukur kami kepadamu. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau menjadikan kami, menjaga kami seperti biji matamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami menyembah di hadapan hadirat-Mu pada sore malam hari ini. Berkumpul bersama dengan keluarga kami di dalam ibadah tengah minggu. Kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu hadir, berkenan hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan kemenangan itu juga terjadi bagi keluarga kami. Kami rindu juga kemenangan itu juga boleh terjadi bagi saudara-saudara kami. Bahkan bagi tetangga-tetangga kami. Bahkan bagi sejauh kuasa kasih Tuhan melawat ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikanlah hati nurani yang baik. Hati yang mau tunduk dan taat di dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau pasti hadir di dalam ibadah yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Rumah di mana kami beribadah, kami mohonkan kiranya juga suasana surga turun di dalam rumah kami. Damai sejahtera, sukacita surga senantiasa mengalir. Bahkan sukacita itu kami bagikan kepada seluruh orang-orang yang kami temui. Pakailah kehidupan kami umat-Mu karena kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami juga memberikan kemenangan itu bagi saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan Engkau memakai kehidupan kami umat-Mu menjadi saksi, menjadi terang, juga menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami untuk kami boleh dapat beribadah kepadamu. Berikan juga ya Tuhan Yesus Kristus kuasa yang daripadamu sehingga kami boleh melakukan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga ya Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kami lakukan di dalam ibadah kami ini, kami mohonkan kiranya jamahan-Mu terjadi bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dan telah hadir di dalam ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, apakah kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Haleluya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita juga mau bangkit bersorak-sorai memuji memuliakan namanya. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Bangkit, serukan nama Yesus. Kalahkan rindu darinya.
telah menerima kemenangan yang dari Tuhan Yesus, saudara. Karena kita telah menerima kemenangan yang dari Tuhan Yesus, kita pun menjadi umat pemenang. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Seluruh pujian kita yang senantiasa kita naikkan kepada Tuhan. Tiba saatnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus mengajari kita pada malam hari ini, kita buka hati dan pikiran kita supaya firman itu kita terima dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Pengorbananmu Sempurna.
besar Tuhan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu sempurna di kayu salib. Kami bersuka cita kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Tuhan dan juga Raja kami. Kami juga bersyukur kepada-Mu, Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada pertengahannya ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda kebenaran Injil sepenuhmu. Lawatlah kehidupan kami. Ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakanlah kami Tuhan untuk datang di hadirat-Mu, mendengar kebenaran Injil firman-Mu. Jangan biarkan kami membawa kehidupan kami lagi yang lama, tetapi oleh pembaharuan yang daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kami telah menjadi manusia yang baru, manusia murid-murid-Mu yang mau mendengar kebenaran Injil firman-Mu. Jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati kami Tuhan, tetapi Engkau yang melembutkan kepada hati dan juga pikiran kami, sehingga firman itu kami terima, firman itu kami lakukan, sebab kami percaya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kami terima berkat firman-Mu. Terlebih berikanlah hati nurani yang baik, hati yang mau mendengar kepada Injil kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan kami senantiasa Engkau perbaharui oleh kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh di dalam ibadat tengah minggu kita di bulan April ini. Masih di bulan Paskah di tahun ini, tahun pemuritan. Maka sudah barang tentu, saudara-saudaraku, firman tengah minggu kita pada malam hari ini masih dalam nuansa Paskah kebangkitan, saudara-saudaraku, dengan spirit atau roh pemuritan. Dengan tema kebangkitan murid Kristus. Hari ini kita akan membahas lebih dalam, saudara-saudaraku, dan lebih terinci pemuritan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sekali lagi hari ini kita akan membahas lebih dalam pemuritan oleh kuasa kebangkitan Kristus sesuai dengan ajaran kebangkitan yang tertulis di dalam Roma pasal 8, hidup oleh roh. Di mana makna dari hidup oleh roh itu artinya adalah kebangkitan atau dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah intisari kebangkitan murid Kristus yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita periksa ayatnya, saudara-saudaraku, yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8, kita buka, kita baca ayat 8, ayat 10 sampai 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, proses hidup oleh roh, kebangkitan atau dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam pelajaran Roma 8 ini, itu maknanya adalah teladan kebangkitan Kristus. Namun di dalam pelajaran kita di malam hari ini, saudara-saudaraku, proses itu tidak lain adalah proses pemuritan atau menjadi murid Kristus. Itulah kebangkitan murid Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah rahasia kerajaan Allah, bukan cocokologi. Jadi bukan dicocok-cocokkan, apalagi dipaksakan, bukan dicari-cari, melainkan murni ilham Roh Kudus yang datang melalui tema Paskah
atau Firman Pasca GBIS tahun 2023 menjadi bagian akhir dari pelajaran dasar pemuritan sebelum masuk ke dalam topik selanjutnya untuk bulan yang akan datang, yaitu pengantar sekolah Roh Kudus. Yang dimaksud dengan pengantar adalah kita akan belajar tentang contoh atau teladan murid-murid Yesus Kristus di zaman para rasul. Sekali lagi, ini bukan rekayasa, saudara-saudaraku, melainkan murni rancangan dan kehendak Tuhan Yesus untuk kita pelajari dan kita mengerti. Karena contoh atau keteladanan murid-murid, yaitu teladan Rasul Petrus dan Rasul Paulus, itu sudah saya dapatkan dari sejak tahun yang lalu. Maka jelaslah, saudara-saudaraku, di dalam proses pemuritan, peran Roh Kudus adalah peran utama yang dominan. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu proses 2 tahap. Tahap pertama ialah ayat 10. Kita baca kembali Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Di dalam tahap ini, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa Kristus harus diam di dalam kita. Terlebih dahulu, Kristus harus diam di dalam kita. Apa yang dimaksud dengan Kristus yang diam di dalam kita? Ini sudah pernah kita bahas berulang-ulang, saudara-saudaraku. Maksudnya adalah firman Kristus atau Injil sepenuh harus terlebih dahulu diam di dalam kita. Sebab itulah kebenaran yang memberi kehidupan, kebenaran yang memerdekakan. Sebagaimana firman Tuhan Yesus yang terkenal yang mengatakan, perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi saudara-saudaraku, di tahap awal, hidup kita harus dipenuhi dengan firman Kristus atau Injil sepenuh. Seperti pelita yang diisi penuh dengan minyak terlebih dahulu, sebelum dinyalakan atau pelita itu bernyala. Ajaran seperti ini, saudara-saudaraku, sudah berulang-ulang kita bahas dari berbagai kitab. Contoh dari kitab Matius 5, ya kita hafalan saja, saudara-saudaraku. Matius 5 tentang terang dunia. Di sana dikatakan bahwa pelita itu harus penuh dulu dengan minyak, baru diangkat ke atas kaki Dian dan dinyalakan supaya menerangi semua orang. Atau dari Matius 25 tentang perumpamaan 10 gadis. 5 diantara bijaksana dan 5 diantaranya bodoh. Gadis yang bijaksana itu adalah gadis yang membawa pelita yang diisi penuh dengan minyak. Sedangkan gadis yang bodoh tidak diisi penuh dengan minyak. Kita tahu apa akibatnya, saudara-saudaraku. Juga kita pernah belajar dari Yohanes 2 tentang mujizat di Kana, di mana Tuhan Yesus memberi perintah kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan yang berjumlah 6 itu menggambarkan manusia yang harus dipenuhi oleh air kehidupan. Terlebih dahulu, apa itu air kehidupan, saudaraku? Ajaran keteladanan Tuhan Yesus. Kalau sudah penuh dengan air kehidupan, barulah terjadi mujizat. Air berubah menjadi anggur. Atau kita pernah belajar juga dari Yohanes 8, kebenaran yang memerdekakan, di mana Yesus Kristus berkata kepada orang-orang Israel yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Juga dari Yohanes 15 tentang pokok anggur, di mana Tuhan Yesus berfirman, "Jikalau kamu tetap tinggal di dalam Aku." Apa itu tinggal di dalam Tuhan Yesus? Itu menjadi hamba. Tidak kemana-mana. Tetap tinggal pada Tuannya. Tetap mengikuti Tuannya. Kemudian Tuhan Yesus menambahkan, "Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Maka kita akan berbuah-buah banyak. Saudara-saudaraku, semuanya itu berbicara tentang Injil sepenuh atau firman Kristus yang harus memenuhi hidup kita terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, barulah Roh Kudus hadir. Hari ini ajaran yang sama muncul kembali lewat kitab Roma pasal yang ke-8. Ini menyatakan bahwa ajaran hidup oleh roh di dalam kitab Roma pasal 8 adalah merupakan ajaran Injil sepenuh tentang pemuritan atau menjadi murid
Tuhan Yesus Kristus. Umat yang penuh dengan Injil. Penuh dengan Injil artinya belajar Injil dulu sampai tamat. Barulah kita bisa mengalami kebangkitan seperti Kristus. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Secara khusus hal ini ditulis juga di dalam kitab Lukas 6. Kita buka Lukas 6 ayat yang ke-40. Lukas 6 ayat yang ke-40, saudaraku. Firman Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Amin. Hari ini menjadi terang bagi kita apa makna daripada sama dengan gurunya, yaitu mengalami kebangkitan, mengalami hidup baru oleh kuasa Roh Kudus. Itulah kehidupan murid-murid Kristus yang penuh dengan Injil, sehingga siap untuk masuk proses tahap yang kedua. Proses tahap yang kedua itu tertulis dalam ayat 11, kita baca kembali Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Di dalam tahap ini, saudara-saudaraku, Roh Kudus sudah berkenan diam di dalam kehidupan kita, menguasai dan memimpin kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagaimana juga tertulis di dalam kitab Roma 8 dalam ayat selanjutnya. Kita periksa Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya, saudaraku. Kuncinya harus Injil sepenuh terlebih dulu. Bukan cuma hafal, tetapi juga mengerti dan melakukan. Mengerti teori dan prakteknya. Mengerti ajaran dan keteladanan Yesus Kristus. Itu berarti harus bertekun di dalam Injil Perjanjian Baru. Sebab Injil Perjanjian Baru itulah buku wajib murid-murid Tuhan Yesus. Di dalamnya sudah terkandung kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Jadi kalau kita bertekun di dalam Injil, saudara, kita tidak perlu takut ketinggalan pelajaran Perjanjian Lama. Sebab di dalam Injil Perjanjian Baru itu sudah dilengkapi dengan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Mengenai para nabi, ya, mengenai Abraham, Nuh, Adam dan Hawa, Raja Daud dan sebagainya dan sebagainya. Tidak perlu khawatir, saudara-saudaraku. Bagi yang punya niat menjadi murid Tuhan Yesus, harus mau mendahulukan Injil Perjanjian Baru, mengutamakan Injil Perjanjian Baru. Sebab itulah caranya Kristus diam di dalam kita. Sehingga turunlah kasih karunia Allah. Kita menjadi layak menjadi murid Tuhan Yesus. Resmi menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dibangkitkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Apa kesimpulan kita, saudara-saudaraku? Ada dua kesimpulan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu turun berdasarkan keperluan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, selanjutnya Roh Kudus akan membangkitkan murid-murid Kristus menjadi anak-anak Allah. Menjadi sama dan serupa dengan Kristus Yesus, Sang Guru sejati. Jadi, saudara-saudaraku, Roh Kudus turun berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan permintaan. Kita sudah sampai di bagian penutup, saudara-saudaraku. Sekali lagi, Roh Kudus turun atau Roh Kudus dicurahkan berdasarkan keperluan dan kepentingan, saudara-saudaraku. Siapakah yang paling memerlukan Roh Kudus? Murid-murid Tuhan Yesus. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Sesuai dengan 3 pilar pemuridan. 1. Mengenal Allah dengan benar. 2. Mengenal kebenaran. Dan ketiga, menjadi anak-anak Allah serupa dengan Kristus Yesus.
Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, untuk dapat mengenal Allah Tritunggal dengan benar, diperlukan roh hikmat dan wahyu. Itu tertulis dalam kitab Efesus 1, kita periksa. Kitab Efesus 1 ayat 15-18. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Roh hikmat dan wahyu itu, saudara-saudaraku, tidak lain dan tidak bukan adalah kuasa Roh Kudus. Jadi ketika seseorang itu sudah layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus, turunlah kuasa Roh Kudus, yaitu roh hikmat dan wahyu. Nah, saudara-saudaraku, kita baca di dalam kitab Efesus 1 tadi, bahwa roh hikmat dan wahyu itu diberikan kepada jemaat Efesus berdasarkan doa atau permintaan Rasul Paulus kepada Allah. Apakah hal ini bertentangan dengan pelajaran kita yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu turun bukan berdasarkan permintaan, melainkan berdasarkan keperluan? Apakah itu bertentangan? Saya katakan tidak, saudara-saudaraku. Mengapa tidak, saudara-saudaraku? Karena pelajaran kita ini ditujukan atau berbicara tentang kita sebagai murid. Sedangkan Efesus 1 itu berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bukan kita. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Di dalam Efesus 1, Rasul Paulus itu adalah anak Allah, penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan kita sekarang, saudaraku? Boro-boro, saudaraku, penuh Roh Kudus ya, saudaraku, menjadi murid Tuhan Yesus, mungkin juga kita belum layak. Hal ini juga, saudara-saudaraku, ditulis oleh Tuhan Yesus tentang anak Allah itu penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Lukas 11 ayat 13. Kita buka Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, meminta Roh Kudus itu akan dikabulkan kalau yang minta itu anak, saudaraku. Bagaimana dengan kita? Ya, kita ini sekarang masih berjuang ke arah sana. Ini pun tertulis dalam kitab Roma 8, ya, tidak lupa di situ dituliskan dalam Roma 8, yaitu ayat 18 dan 19. Kita kembali ke Roma 8 ayat 18 dan 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, supaya penderitaan itu jangan berlarut-larut, ya, saudaraku, ada di dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dengan arif, yaitu bersegera mengambil keputusan untuk berjuang dan berusaha menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu dengan berjaga. Berjaga itu artinya bertekun di dalam firman Kristus tadi, supaya Kristus diam di dalam kita. Karena itulah syaratnya, saudara-saudaraku. Kristus diam dulu di dalam kita, barulah Roh Kudus mau datang dan berdiam di dalam kita. Proses 2 tahap. Jadi harus tekun berjaga sambil berdoa. Minta diajar. Berdoa itu minta diajar, minta dibimbing, minta dilayakkan untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Karena Dialah yang berjanji kepada murid-muridnya untuk mengutus Roh Kudus bagi murid-murid yang memerlukannya. Kita baca ayat yang terakhir, saudaraku.
Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Inilah pilar kedua pemuritan, saudara-saudaraku, yaitu mengenal kebenaran. Proses yang kedua setelah kita mengenal Tuhan Yesus. Apa maksudnya mengenal Tuhan Yesus? Adalah menerima Yesus, menerima perintahnya, menerima perkataannya di dalam iman dan melakukannya. Itulah mengenal Yesus. Maka saudara-saudaraku, kita menjadi murid yang tekun, yang taat dan setia. Tuhan Yesus pun akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh kebenaran, guna mengenal Allah lebih dalam lagi, yaitu mengenal Allah Tritunggal seutuhnya beserta rancangan dan kehendaknya. Sampai kebenaran itu memenuhi kehidupan kita dan kita pun penuh dengan Roh Kudus, disempurnakan menjadi anak-anak Allah yang senantiasa berbahagia di dalam dunia sebagai utusan Tuhan Yesus Kristus atau duta kerajaan surga. Dengan kekebalan kerajaan Allah, bukan kekebalan diplomatik ya saudaraku, kekebalan kerajaan Allah. Senantiasa aman dan tentram di akhir zaman sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus saja yang selalu saudara-saudaraku mengajar dan membimbing kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita, saudara-saudaraku. Mari terlebih dahulu kita angkat satu pujian itu. Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi saudara, kita angkat pujian ini. Kaulah segalanya.
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, ngasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Engkau yang memimpin ibadah tengah minggu ini, Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kalau kami boleh ada, Tuhan, di hari ini mengikuti ibadah ini, semua adalah anugerah-Mu yang begitu indah kepada kami. Karena Engkau mau menjamah kami dan Engkau mau melawat kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat lawatan firman-Mu di malam hari ini yang mengajarkan kepada kami, Bapa di dalam surga, agar kami bertekun di dalam Injil-Mu, agar Engkau Kristus boleh ada di dalam kami, sebab itulah jalan Tuhan, kebangkitan bagi kami. Roh-Mu yang kudus datang dan tinggal di dalam hati kami dan menyempurnakan kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh-Mu yang kudus nantiasa memeteraikan dan mengingatkan, mengajar-ajari kebenaran Injil-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami rasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Jamahan-Mu Tuhan, oh Bapa di dalam surga, mengurapi kami. Biarlah Tuhan hadirat-Mu itu menjamah seisi rumah tangga kami, sehingga kami boleh dipersatukan Bapa di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Dan biarlah juga hadirat-Mu boleh memancar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, sekeliling rumah kami, kepada tetangga-tetangga kami, agar mereka boleh melihat dan merasakan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Dan mereka pun mau datang bersama-sama dengan kami untuk menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawakan rumah-Mu Tuhan, gereja Betel Injil sepenuh di Jalan Baladewa. Biarlah kiranya kuat kuasa-Mu yang memagari Tuhan gereja kami, menjauhkan daripada segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran sesat. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memulihkan gereja-Mu, Bapa di dalam surga. Setiap jam-jam ibadah kami, sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, ya Bapa di dalam surga, Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tambah-tambahkan pekerja-pekerja-Mu, Kau mengirimkan pekerja-pekerja-Mu kepada gereja-Mu ini Tuhan Yesus Kristus, agar gereja-Mu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Kembalikanlah jiwa-jiwa yang lama, tambahkanlah jiwa-jiwa yang baru. Kami bawakan seluruh sidang jemaat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya Tuhan. Engkaulah yang menyertai Tuhan hamba-hamba-Mu dan domba-domba-Mu di dalam setiap pergumulan mereka. Mereka yang bergumul untuk kelemahan dan sakit penyakit, mari ulurkan tangan-Mu dan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh dibebaskan, dipulihkan, dan disembuhkan. Juga mereka yang bergumul Tuhan untuk pekerjaannya,
Mari tolong bela, ya Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang bergumul Tuhan untuk keluarganya. Suami bergumul kepada istri untuk istri, istri bergumul untuk suami, orang tua bergumul untuk anak, dan anak yang bergumul untuk orang tuanya. Kiranya Tuhan mendapat rahmat, mendapat Tuhan pertolongan yang daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, wirasasta dan berdagang. Nyatalah kiranya kerajaan-Mu, nyatalah kedaulatan-Mu dalam kehidupan sidang jemaat-Mu setiap hari. Terutama Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan. Mereka Tuhan para janda, anak yatim, yatim piatu, para manula. Mari Tuhan Kau melawat dan memberkati mereka. Kami hidup hanya oleh belas kasihan-Mu. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala kami Tuhan di masa tuanya. Kau membebaskan dia dari segala penderitaan dan sakit penyakit. Dari serangan-serangan penyakit Bapa di dalam surga dan kesesakan. Biar di masa tuanya ia berbahagia dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu. Demikian hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, terutama para pendeta dan pendeta muda, dan para pengerja yang membawakan firman-Mu, penuhi hati dan pikiran mereka dengan ilham Roh Kudus, kebenaran Injil yang daripadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pelayanan-pelayanan satu minggu ini Tuhan ke depan. Kami bawakan Bapa di dalam surga untuk ibadah tengah minggu, anak besok. Demikian juga ibadah kaum wanita hari Sabtu yang diteruskan dengan ibadah kaum muda. Terlebih ibadah raya, ibadah sabat kami Bapa di dalam surga dilanjutkan dengan ibadah kaum pria dan sekolah minggu. Ya Tuhan, lawatlah Bapa, hadirlah di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, memberikan pemulihan dan kebangkitan. Demikian juga sampai kepada minggu yang akan datang, ibadah tengah minggu seperti sekarang ini. Kau berikan kesetiaan bagi umat-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah pemberitaan Injil-Mu ini boleh Tuhan sampai kepada banyak-banyak jiwa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami bawakan Bapa untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biar kiranya Tuhan kuat kuasa-Mu memegari negara Israel di tengah-tengah krisis dunia ini. Engkau juga yang membangkitkan para penginjil-penginjil-Mu, menambah-nambahkan jumlah dan bilangannya, terutama dari ke-12 suku umat kesayangan-Mu, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, diagungkan, dihormati, disegani, ditakuti di seluruh daerah Israel. Mohon berkat-Mu buat kota Yerusalem, penuh dengan damai sejahtera, terutama oleh lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawakan juga bangsa negara kami Indonesia ini, kota kami Tuhan dan provinsi kami Tuhan. Engkau berkati, jauhkan dari berbagai macam bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Lindungi umat-Mu Tuhan daripada segala Tuhan bencana dan tulah-tulah di akhir zaman ini. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Selamatkanlah oleh kebenaran Injil-Mu. Berkatilah penginjilan-penginjilan di Indonesia. Tambah-tambahkanlah jumlah bilangan hamba-hamba-Mu yang Kau urapi. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, utus ke seluruh wilayah Indonesia agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jumlahnya lebih banyak dari saat-saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu, biar berita Injil sepenuhnya meluas di seluruh Indonesia ini. Lawat pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka Tuhan boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Beri mereka roh takut akan Tuhan. Beri mereka untuk menjalankan kemampuan menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menghancurkan segala bentuk Tuhan keserakahan, korupsi, kefasikan Bapa di dalam surga, kemunafikan, kepalsuan Tuhan, radikalisme dari tubuh pemerintahan di Indonesia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami serahkan jiwa raga kami sepanjang malam ini Tuhan dalam istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, agar besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat yang berkemenangan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami mohonkan berlandaskan nama-Mu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.